كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masuk pada halaman 28. Terakhir pada bab tasdiqul kuhan. Al-khulasah, kesimpulannya ikhwan, berkaitan dengan mendatangi dukun ini. Seseorang mendatangi dukun dan bertanya kepada dukun tersebut, walam yusaddiqhu, dan tidak mendengarkannya, tidak membenarkannya. Ini lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salat dia selama 40 hari. Namun kalau dia datang ke dukun, bertanya dan membenarkan apa yang disampaikan dukun tadi, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Itulah kesimpulannya. Kita masuk pada bab rabi'an, al-asma was sifat, nama-nama dan sifat. Ini bab al-asma was sifat ya ikhwan, termasuk bab yang paling perlu diperhatikan, khususnya pada bab tauhid. Kenapa? Karena pada pembahasan al-asma was sifat di sini banyak tawaif, banyak kelompok yang menyimpang, yang keluar dari mazhab ahli sunnati wal jamaah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Asy'ariyah, ini Maturidiyah dan yang semisalnya. Pada bab al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, dulu mazhabus salaf di kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, adalah mazhab yang merupakan mazhab utama di kalangan kaum muslimin. Namun sampailah pada generasi tersebarnya Islam, sehingga kitab-kitab falasifah Yunania itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, akhirnya dari buku-buku tersebut teradopsilah pemikirannya di tengah-tengah kaum muslimin. Ditambah adanya tokoh-tokoh yang diseniorkan ikut menyebarkan pemahaman-pemahaman tersebut, sehingga muncullah kerancuan-kerancuan dalam bab al-asma was sifat, seperti yang diusung oleh Ja'ad ibnu Dirham, kemudian Jaham bin Sofwan. Sebenarnya pemikiran Jaham bin Sofwan pada hakikatnya adalah pemikiran gurunya Ja'ad bin Dirham, namun dimasyhurkan oleh Jaham bin Sofwan sehingga yang masyhur adalah Jahmiyah, bukan Ja'diyah. Jelas ya? Dalam bab ini tadi banyak kitab-kitab yang perlu antum pelajari. Mungkin buku yang terendah seperti antum membaca kitab
Lumatul I'tiqad. Dilanjutkan dengan Al-Wasitiyah. Kemudian dilanjutkan dengan Hamawiyah. Dan juga Tadmuriyah. Kitab Tadmuriyah itu ya ikhwan, kata para ulama, demikian juga yang kita dengar dari Syekhuna Abdullah ibnu Umar ibnu Mar'i al-Adani. Beliau mengatakan seluruh kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bab al-asma wa sifat itu terkumpul pada At-Tadmuriyah. Kesimpulannya, jadi seluruh karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikumpulkan dalam bentuk Tadmuriyah. Jadi kalau antum sudah belajar kitab Tadmuriyah, berarti antum sudah mengambil inti dari ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ada di buku-buku yang lain. Tadmuriyah ya, talkhisnya saja, talkhisnya atau takribnya Ibnu Utsaimin itu udah cukup berat, apalagi Tadmuriyah. Ya, kalau pondok-pondok biasa kayaknya mungkin jarang ada yang ngajarkan ya. Apalagi kalau cuma pondok-pondok yang sekedar kurikulumnya ikut Kemenak atau apa, kayaknya nggak dapet. 4 bulan itu ada 2 kemungkinan. Kalau tidak stres ustadznya, santrinya yang stres. Karena pernah belajar berat. Di kaidah ke-7 seingat ana, 6 atau 7 itu murni ahlul kalam. Bahasa ahlul kalam. Berat. Nah, masihlah kitabnya. Tidak pernah ana baca lagi setelah ana belajar itu. Boro-boro anu bacaan. Tapi kitab itu isinya kalau antum faham, antum bisa membantah seluruh ahlul ahwa'i wal bidah dalam bab al-asma wa sifat. Luar biasa kitab itu tadi. Diajarkan kalau di Yaman, diajarkan di Fiyush, diajarkan ya. Ya kalau antum pengen banyak dapat kitab-kitab belajar itu ya memang harus di Yaman. Itu makan dapat semua. Nah, enaknya belajar di Yaman itu ya, kitab yang diajarkan itu kitab, bukan modul. Nah, sebagian kalau kayak kita di Indonesia ini kan kadang ada pondok pesantren, buku yang diajarkan itu buku yang disusun. Kalau di kampus itu kan modul, muqarrar namanya. Nah, itu tadi. Anak pribadi itu kurang suka yang kayak gitu. Beda dengan kutubnya asli, kayaknya keberkahannya itu beda. Kita lanjutkan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepadanya biha, dengan nama-nama tadi. Ini dikenal dengan apa namanya? At-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sayujzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka juga akan dibalas terhadap apa yang dulu mereka perbuat. Ayat ini anjuran untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidahnya yang pertama terkait bab nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala,
kesimpulan semuanya sebenarnya ada dalam kitab Al-Qawaid Al-Muthlah, Qawaidul Muthlah ya. Ada sebenarnya kitab yang lain karya Syekh Abdul Muhsin, siapa ini, Abdul Muhsin Al-Qasim, kaidah-kaidah terkait dengan asma as-sifat. Kesimpulannya ikhwan ya, dalam bab nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu semua tauqifiyah. Tauqifiyah. Di sini cuma disebutkan ringkas. Tauqifiyah itu sudah ditentukan dari sana. Jadi lebih enak. Sekarang kita masuk pada bab qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi Bada'i al-Fawaid. Al-ilhad fi asma'ihi ta'ala bi anwa'. Al-ilhad, ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala anwa' beragam. Ahadiha yang pertama, ayusammal asnam bima biha katasmiyatihim allat minal ilahiyya wal uzza minal aziz. Yang pertama, berhala-berhala dinamai dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla, seperti penamaan mereka Lat dari ilahiyah, dari ilah, wal Uzza minal aziz, Uzza dari aziz. Atau kalau mau bahasa simpelnya, istiqaq asma'illahi ta'ala lil asnam, mengambil pecahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk berhala. Itu yang pertama. Asani tasmiyatuhu bima la yaliqu bi jalalihi ka tasmiyatin nasara lahu aban wal illah al fa'ilah. Menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak layak dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, seperti orang-orang Nasara menamai Allah Azza wa Jalla dengan nama apa? Bapak. Atau falasifah menamai Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Al-illatul fa'ilah. Yang ketiga, wasalisuha wasfuhu bima yata'ala anhu wa yataqaddas minan naqais ka qauli akhbathil yahud innahu fakir. Yang ketiga, mensifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha suci dari segala kekurangan, seperti ucapan yang paling buruk, ucapan orang-orang Yahudi mengatakan innallaha fakir wa nahnu agniya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa rabi'uha ta'tilul asma' an ma'aniha wa jahdi haqa'iqiha, meniadakan nama-nama Allah dari makna-maknanya dan mengingkari hakikatnya. Yang kelima, tashbihu sifati bi sifati khalqihi ta'ala amma yaqulul musyabbihun uluwan kabiran, menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya yang Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dari segala sesuatu yang mereka sifati. Kesimpulannya, kalau membahas simpelnya, al-ilhad fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala anwa' minha tasmiyatul asnam bi asma'illah. Ketiga, tasmiyatullahi subhanahu wa ta'ala bima la yaliqu bi jalalihi. Yang ketiga, yang kedua ya, yang ketiga, wasfullahi ta'ala bin naqais. Yang keempat, ta'tilul asma an ma'aniha, ta'tilul asma an ma'aniha. Yang kelima, tashbih sifatillahi ta'ala bi sifatil makhluqin. Jelas? Itu 5 poin. Nah, ini yang perlu diwaspadai ikhwan, hati-hati dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang khabith,
dan jauhi pelafatan yang la yu'raf inda salaf, ya, yang la yu'raf inda salaf. Contoh, ini ucapan falasifah sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan tidak memberi rezeki kepada makhluk tersebut, ini namanya zalim. Antum dengan ceramah ustaz yang bilang seperti ini luar biasa gebu-gebunya. Tapi pada poin seperti ini khata'. Ya. Kenapa dikatakan khata'? Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Mampu enggak? Antum pelihara hewan terus enggak antum kasih makan. Mampu enggak antum? Dokter Vicky mampu enggak? Sangat mampu. Ya enggak? Dokter Vicky beli ayam terus enggak dikasih makan, mampu enggak? Jawabannya mampu. Kalau pakai kias seperti itu, mampu, antum mampu, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mampu lagi. Kenapa? Karena qudratullahi taala la tata'allaq bil mumtani'at wala mustahillat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini tadi tanpa memberinya rezeki, tanpa memberinya makan, mampu apa enggak? Mampu. Difahami? Allah Subhanahu wa taala kalau mau dibilang Allah Subhanahu wa taala mampu atau tidak untuk menciptakan seluruh manusia ini tadi tanpa adanya udara yang mereka hisap? Sangat mampu. Apakah dikatakan Allah Subhanahu wa taala zalim? Tidak bisa untuk mengatakan zalim. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan kita dan tidak memberi rezeki kepada kita, itu namanya kezaliman, itu kurang tepat. Wadih? Nah, kalau yang diinginkan oleh sang ustadz bahwasannya itu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya contoh yang lebih layak di buku-buku apa? Apakah mampu Allah Subhanahu wa taala menciptakan batu yang sama seperti dirinya? Mampu apa enggak? Sebenarnya kalau dibilang kata para ulama, mampu ya mampu. Tapi apa? Qudratullahi taala la tata'allaq bil mustahillat wala bil mumtani'at. Faham? Seperti itu tadi. Jadi poin seperti ini keliru. Nah, antum dengan belajar akidah antum tahu. Ya. Ikhwan-ikhwan yang enggak ngerti akidah ikut nge-share. Ana lihat rekaman itu karena ada yang nge-share. Ana lihat status, kirim ke ana kata ana. Orang yang belajar kutubul akidah kan tahu. Makanya paling aman ya untuk kajian itu, paling aman adalah mau dia dauro takdik akbar, paling aman untuk kajian kitab. Jangan banyak ngomong ya, kita ini bukan fuqaha. Antum bisa bayangkan ya, seorang syekh, doktor, alumni Jamiah Islamiyah, bukan lagi alumni lokal Indonesia ini atau doktor alumni Jamiah Islamiyah, ketika dia mengatakan di salah satu ceramahnya, ana dengar di durusnya terkait dengan perang Hunain, para sahabat kaum muslimin sempat kalah. Ada teguran dalam Al-Quran, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an, gitu kan dalam Al-Quran, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Syekh tersebut menyebutkan ada kaum muslimun lam yastahkim fi qulubihimul iman,
Yastahkim itu mana? Belum mantap di hati mereka keimanan. Ini seorang doktor Jamiah Islamiyah. Ana ngefans sama beliau. Dulu kalau datang ke Yaman, wah, daurah di Yaman, ana paling duluan tuh. Di rekamannya disodorkan ke masyayikh kibar yang senior-senior. Hadza khata. Mayan bagi fis sahabah. Tidak layak mengomentari sahabat dengan mengatakan mereka orang yang belum yastahkim, belum mantep keimanan dalam hati, belum tertata bahasa kitanya, belum kokoh. Antum mengomentari sahabat, mereka sahabat Nabi SAW, orang-orang yang baru masuk Islam, yang imannya belum kokoh. Para ulama kibar menganggap ini tidak layak disemati pada para sahabat. Ada kesan. Bayangkan antum. Kalau kita mikir kayaknya tidak ada salah sih, ya enggak? Yang dangkal-dangkal kita tadi para ulama enggak. Saking mereka jeli gitu loh. Ketika dilaporkan dengan sebagian masyayikh, ada ungkapan salah seorang syekh. Dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhta'a fi wasailid dakwah. Itu loh. Siapa? Ibnu Umi Maktum, yang sahabat yang buta, kemudian Rasul agak bermuka masam ya. Turun ayat abasa wa tawalla. Seorang syekh mengatakan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam akhta'a fi wasailid dakwah. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, hadir riddah. Antum bayangkan, seorang syekh ini tadi, ya, seorang syekh min tulabi Syekh Muqbil, yang konon katanya dilakopi sebagai a'lam ahli Yaman, ya, yang dilakopi Nashul Amin. Ketika ucapan ini tadi disampaikan kepada Syekh Shalih Fauzan, hadir riddah, ini kemurtadan, nuduh Rasul akhta'a fi wasailid dakwah. Lihat jelinya para ulama al-kibar, ya ikhwan. Sehingga dalam bab-bab yang seperti ini antum harus waspada dan tanamkan prinsip khata' pada bab ini tadi. Antum harus cepat-cepat rujuk. Salah, simple. Enggak usah berkelit gini, terlalu panjang. Kemudian isbatul asma'i was sifat kama waradat wa minha sifata as-sam'i wal basari. Menetapkan nama-nama dan sifat sebagaimana yang telah datang, dan diantaranya kedua sifat, yaitu sifat as-sama' wal basar. Qala Allah azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa, ini apa namanya? Nafiyah, ya benar. Kamitslihi, tidak ada yang semisalnya, syai'un, sesuatu. Kalau mau antum urutkan, laisa syai'un kamitslihi wa huwas samiul basir. Sebenarnya ya, kalau dengan bahasa laisa syai'un mithlahu, boleh enggak kira-kira dokter Fikih? Laisa syai'un mithlahu dalam susunan bahasa Arab. Ana buang kafnya, laisa syai'un mithlahu. Ini bukan kita merojak aja. Boleh enggak? Kan aturan itu kan nakiro. Ini kan asalnya kan mubtada khobar, kemasukan laisa, seperti itu. Laisa mithluhu syai'an, itu yang lebih tepat, ya. Nah, ini tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin laisa syai'un mithlahu. Tidak bisa dalam susunan bahasa Arab.
dia harus nakiro. Dalam susunan nakiro itu harus bisa di awal itu ada ketentuan, dan laisa bukan sesuatu yang membolehkan. Boleh dia nakiro di awal itu kalau misalkan didahului memang huruf-huruf nafiyah yang misalkan istifham yang memang hurufnya di awal, atau dibolehkan lagi syibhul jumlah, didahului oleh syibhul jumlah. Ini sebenarnya laisa mithluhu syai'an, tapi kemasukan kaf laisa kamitslihi disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah beberapa qaul terkait dengan kaf ini tadi, kaf tashbih. Ya. Warraji, kaf di sini adalah sebenarnya dalam bab nahwu disebut dengan zaidah. Namun mimbabil adab dia tidak dikatakan zaidah. Karena dalam Al-Qur'an tidak ada yang namanya zaidah. Ya. Tidak ada yang namanya zaidah. Nah, kaf ini tadi punya makna tersendiri. Rujukan yang gampang, antum lihat di Syarah Aqidah Tahawiyah. Fal khulasa, pada ayat yang pertama, laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa. Yang ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah at-tamtsil. Yang diadakan at-tamtsil, bukan at-tashbih. At-tamtsil itu at-tashbih min jami'il wujuh. Adapun tashbih itu baru global, belum tentu dari segala sisi. Potongan pertama, laisa kamitsli syai'un, an-nafyu, meniadakan keserupaan bagi Allah Azza wa Jalla. Potongan yang kedua, wa huwas sami'ul basir, itu isbat, menetapkan Allah as-sami', Allah al-basir. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala fi tamhid, Ahlus sunnati wal jamaah mujmi'un 'alal iqrar bis sifatil warida kulliha fil Qur'ani was sunnah wal imani biha wa hamliha 'alal haqiqah la 'alal majaz illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik. Jelas ya? Kata Imam Ibnu Abdul Barr, Ahlus sunnati wal jamaah sepakat mengikrarkan sifat-sifat yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah, dan sepakat mengimaninya, serta sepakat membawanya pada hakikat bukan pada majaz. Hanya saja mereka tidak mentakyif sedikit pun dari sifat tersebut. Ingat, la yukayyifun bukan berarti tidak menetapkan kaifiyah. Mereka menetapkan kaifiyah, namun mereka tidak tahu kaifiyahnya. Lihat di sini Ibnu Abdul Barr menukilkan apa? Iqrar al-iman wa hamliha 'alal haqiqah. Wa qala Ibnu Taimiyah fi Minhajus Sunnah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, kitab yang kata Syekh Mukbil paling bagus dalam membantah Rafidhah, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Ahlus Sunnah muttafiqun ala anna Allah laisa kamitslihi syai'un la fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya, tidak pada zat Allah, tidak pada sifat, tidak pada perbuatan. Lihat, yang ditiadakan apa? Tamtsil. Wa qala Ibnu Suraij Asy-Syafi'i wa qad sahha wa taqarrara wa tadhaha, sungguh telah sahih, telah baku, telah jelas inda jami'i ahli diyana was sunnati wal jamaah minas salafil madin was sahabati tabi'in minal a'imma al muhtaddin ar-rasyidin al mashhurin ila zamanina hadha anna jami'al ay al warida 'anillahi ta'ala
fi dzatihi wa sifatihi wal akhbar as-sadiqah as-sadira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fillahi wa fi sifatihi allati sahaha ahlun naql wa qabilaha an-nuqad al-athbat yajibu 'alal mar'il muslim al-mu'min al-muwaffaq al-imanu bi kulli wahidin minhu. Kata Ibnu Suraij Asy-Syafi'i, para ulama Ahlussunnah sepakat, mau yang dulu para sahabat, para tabi'in sampai zaman kita sekarang ini, anna jami'al ayat, bahwasanya seluruh ayat-ayat, al-ay itu jamak dari ayah, seluruh ayat-ayat yang datang tentang Allah Subhanahu wa taala, fi dzatihi pada zat Allah, wa sifati pada sifat Allah, wal akhbar dan berita-berita yang jujur, as-sadirah yang muncul anillahi taala dari Allah azza wajalla, atau an Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya yang telah disahihkan oleh ahlun naql dan telah disahihkan oleh para ulama hadis, wa qabilahan nuqad dan diterima oleh para nuqad ahli kritikus hadis, maka yajibu 'alal mar'i al-muslim al-mu'min, maka wajib bagi seseorang muslim yang beriman, al-muwaffaq yang mendapatkan taufik, al-imanu bi kulli wahidin minhum, kewajiban mereka adalah beriman dengan segalanya. Wa zakara adadan minas sifat, dan beliau menyebutkan sejumlah sifat. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, wa nadha'iruha mimma nataqa bil Qur'an kal fawqiyah wan nafas wan nafsi wal yadain was sam'i wal basar wal kalam wal ain wan nazar wal irada wal ridha wal ghadab. Dan di antara yang semisal-semisalnya dari sifat-sifat yang dibicarakan dalam Al-Quran seperti fauqiyah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat fauqiyah, di atas, wan nafsi ta'lamu ma fi nafsi, al-fauqiyah, apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala di atas, al-fauqiyah, ar-rahman al-arsy istawa. Dalilul istiwa itu ya dulu ala al-ulu, al-fauqiyah, tapi bukan itu. Yang lain, yang lebih sharih, seperti yadullahi fawqa aydihim, fauqiyah. Wan nafs, sifatun nafs, khalifah. Sifatun nafsi, Zakaria, sifatun nafsi dalam Al-Quran. Ta'lamu ma fi nafsi wa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, ya. Sifat al-yadain, bima khalaqtu biyadayya, sifat as-sama' wal basar wal kalam wal ain wal nazar wal irada wal ridha wal ghadab wal mahabba wal karaha was sukhtu wad dhahik wat ta'ajjub. Antum bisa lihat dalam kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Kemudian tanggung ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah innahu witrun yuhibbul witra, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 100 kurang 1 berapa? Nah, pertanyaan untuk antum. Apa kedudukan mi'atan illa wahidan? Wandi. Khalifah. Apa kedudukan i'rabnya? Mi'atan illa wahidan.
Jumlah mi'atan illa wahidan itu kedudukan i'rabnya sebagai apa? Apa Abdul Razak? Hah? Na'at. Na'at dari mana? Dari isman. Kurang tepat. Gak apa dia jawab. Jazakallah khairan. Udah keberanian antum jawab. Wandi. Antum kalau perhatikan artinya ya, sesungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama. 100 kurang 100. Kira-kira apalah kira-kira yang lebih tepat? Nah, apa? Mikir. Katanya kalau belajar matematika cepat pinter, ngasah otak. Belajar nahu ngasah otak juga. Kalau nggak dilatih mikirnya nggak bisa. Isim inna. Isim inna yang lebih tepat di tis'atan. Itu isim inna. Yaitu isim innanya di tis'atan. Apa nih? Gampang tuh. Jawabannya badal. Jawabannya badal. Dari mana tahu badal? Sekarang ana bertanya, antum tahu enggak apa hakikat badal? Hah? Apa hakikat badal? Iya, itu artinya pengganti. Hakikatnya itu apa? Khalifah, antum tahu badal? Apa hakikat badal? Nggak tahu. Hah? Badal itu kan adalah istilahnya pengganti. Antara badal dan bedal minhu itu satu kesatuan, sama saja, bodoh, podowai bahasa orang Jawa itu kan. Ya enggak, Pak Slamet? Contoh ya, Slamet Abu Affan. Slamet itu siapa? Ya itu. Abu Affan itu siapa? Ya itu. Faham? Muhammad ibnu Abdullah. Muhammad yang mana? Ya ini. Ibnu Abdullah, ya ini. Itu namanya badal. Muhammad ya ibnu Abdullah ya Muhammad. Itu namanya badal. Dan badal itu tadi kalau seandainya ditutup tidak ada pengaruh, karena badal itu adalah fudlah, tambahan. Bukan sesuatu yang harus ada. Kalau antum buang, dia tidak mempengaruhi susunan kalimat. Antum tutup mi'atan illa wahidan, sempurna tidak kalimat? Tetap sempurna. Coba kamu tanya, 99 sama tidak 100 kurang 1? Berarti antum kurang mikir selama ini. Itu saja jawabannya. Ya benar? Jawab saja, nggak usah malu-malu. Memang saya kurang mikir Ustaz, sama kurang merojaah. Ya benar? Pertanyaan anak, 99 sama 100 itu apa bedanya? Sesudah jawabnya sama. Rasul udah bilang, sesungguhnya Allah SWT memiliki nama 99. Tismi'ah illa wahidan, 100 kurang 1. Faham? Sama enggak? Anak mau tanya sama antum, sama enggak 99 itu dengan kalimat 100 kurang 1?
Sama Pak Slamet, badal. Dikuatkan lagi, contohnya apa? Mi'atan. Yang antum perlu mikir panjang tuh, kalau jawabannya apa? Mi'atun. Bingung antum? Nah kalau ini sudah jelas, Rasul bilang innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Dah. Mi'atun illa wahidan. Ya. Mi'atan langsung masuk illa wahidan. Jelas? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Innahu witrun yuhibbul witrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala witr, menyukai al-witr. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Man ahsaha, al-ihsa lahu thalathu maratib. Istilah ihsa, ahsaha kalau biasa diterjemahkan menghitung. Nah, menghitung itu ada 3 tingkatan. Al-martabatul ula ihsa'u al-fadhiha. Yang pertama menghitung lafaz-lafaznya. Wa adadiha, dan bilangannya. As-saniyah fahmu ma'aniha wa madluliha, memahami maknanya. As-salisa du'a'uhu biha, dan berdoa kepada Allah dengan nama-nama tadi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya, kemudian memahami makna-maknanya, kemudian berdoa kepada Allah dengan nama-nama tadi. Jelas? Nah. Qala an-Nawawi. Nah ini juga ya ikhwan, kadang termasuk yang lemah di kalangan pondok pesantren salafi. Ya. Kita ini kurang ada ngafal asma Allah Ta'ala al-husna. Ustaz Sarif ini juga ditargetkan di santri ya. Yang ma'ruf itu aja, yang 99 ma'ruf itu tadi. Yang dulu Quran itu aja. Orang-orang hafal. Kita ini memang iya kelemahan ma'had salafi ya. Ya itu memang diakui. Kurang menghafal. Kurang. Yang seperti itu. Kita nih gini kadang ngelihat itu dihafalkan pondok-pondok NU. Padahal sebenarnya itu tuh benar. Benar. Kita lebih layak. Kalau istilah Rasul kepada sahabat apa? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak untuk menghafalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hafal. Bila perlu nanti pakai dalilnya. Mereka tahu dalil ini. Jadi berpengaruh pada anak-anak. Antum lihat semalam ketika kita bakar-bakar ikan, anak bilang menunjukkan apa? Mereka wa'i. Antum bertanya, anak-anak itu polos. Antum dengar gak semalam? Umam Abdul Hakam ketika anak ngomong, udah nggak apa-apa, mentah-mentah nggak apa ya, halal kok. Terus nyeletuk mereka kan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Anak-anak itu mendengar, faham dia. Mereka doa, yang sebagian sudah SMP. Jadi perlu kita isi dengan file-file yang bagus. Dengar mereka itu apa yang disampaikan itu dengar, dan itu tertanam di memori anak-anak. Qala an-Nawawi rahimahullah taala fi syarhi Muslim. Berkata al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ittafaqal ulama, para ulama sepakat ala bahwasanya anna hadzal hadis, bahwasanya hadis ini laisa fihi hasrun
fi asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini tidak ada padanya pembatasan untuk nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Tidak ada yang tahu kecuali Allah azza wa jalla jumlahnya. Walihada ja'a fil hadis al-akhar, oleh karena itu datang dalam hadis yang lain. Nah ini juga tolong Ustaz Syarif, antum ajari doa ini ya. Doa Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Harus hafal anak-anak doa ini tadi. Antum ajarkan pada mereka kalau antum ketika lagi galau, banyak doa ini. Ini kan doa ketika diliputi oleh kegalauan, kesedihan, baca doa ini tadi. Ini termasuk doa yang mujarrab. Dalam hadis ini disebutkan as'aluka bikulli ismin, aku memohon kepada engkau ya Allah bikulli ismin, dengan segala nama sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu, awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang telah engkau simpan pada ilmu gaib yang di sisimu. Berarti nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang Allah sebutkan, diketahui oleh kita, disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang istasarallahu fi ilmil ghaib. Ada yang Allah Subhanahu wa taala simpan pada ilmu gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta syafaat uzma, Rasul memuji Allah dengan nama-nama yang belum pernah di dunia. Wa naqala adamal khilaf Ibnul Qayyim, dan Ibnul Qayyim telah menukilkan tidak ada khilaf. Faqal hadza la khilafa bainal ulama, yaitu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf dalam bab apa? Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala la tanhasir fi tis'a wa tis'ina isman. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas 99 saja. Wa qad dzakara fil mas'alah khilafun 'anis Suhaili wa Ibn Hazm wa qaulil jumhur wa huwa shawab. Ada disebutkan wa qad dzikra fil mas'alah khilafun, dalam masalah ini disebutkan khilaf As-Suhaili wa Ibn Hazm. Wa qaulul jumhur huwa shawab, dan pendapat jumhur adalah yang shawab, yang benar. Wa min tullabi Syekh Muqbil, yang dulu berpendapat nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbatas 99, Abu Aziz Hasan bin Nur Al-Marwa'i, dalam satu risalah yang dia tulis menyatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu 99. Ya. Lakin intaqada alai ba'du tullabi Syekh Muqbil nasahu Syekh Muhammad Al-Imam, dirujuklah. Ya. Pernah dengar ini Ustaz Syarif? Ada kalau dulu beliau tinggalnya di Hudaidah atau di Sun'at. Orangnya qawi. Syekh Abdurrahman dulu mensifatinya bahithun qawi. Abu Aziz Hasan bin Nur, orang seniornya Syekh Muqbil, murid membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala 99. Datang dulu ke Fius, buka dars dia Asma wa Sifat sama mustalah. Karena sempat hadir. Tapi udah rujuk dia. Enggak lagi ya ini. Ada yang masih sampai ingat nama-nama Allah, ada nama Allah Subhanahu wa taala. Dia punya buku tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis-hadis dhaif, nama-nama yang tidak sabit menurut pengkajian beliau. Di antaranya Al-Muhsin. Nama Al-Muhsin dhaif katanya. Al-Hadi, hadisnya tidak sahih. Di antaranya yang anda ingat sekali, nama As-Sittir. Jadi ada hadis, ada yang bilang, dia cerita, jadi ada yang bilang lafaz yang benar adalah Sittir. Innallaha hayyun karimun sittirun. Itu hadis itu, Sittir. Ada yang bilang Satir. Ada yang bilang Satir.
Nah, kalau Syekh Abdul Razak bilang yang lebih tepat, yang roji dalam dobetnya adalah as-satir, ikut wazan fa'il. Kata Abu Aziz bin Nur, anak ingat sekali, nempel di benak anak. La sittir wala sattir wala satir, fal hadis fihi dhaif. Kata beliau, ndak satir, ndak sitir, hadisnya dhaif. Hadis yang innallaha hayyun karimun, satirun, yang lafaz seperti itu, hadisnya dhaif. Wallahu a'lam. Cuma beliau orangnya qawi. Ketika hadir, ya ketika beliau buka daras itu, ada satu majelis sama Syekh Yasin itu. Orang qawi sekali beliau. Ketika datang itu diumumkan sama Syekh Abdurrahman, ja'ana akhuna Abu Aziz Hasan bin Nur. Dia punya anak dulu, anaknya belajar di Fiyus. Yang zaman anak dulu, anaknya Ma'mar Al-Qadasi, anaknya siapa namanya? Abu Aziz Hasan bin Nur, anaknya Syekh Ibrahim Al-Faqih yang sekarang di Aden, yang kemarin kita itu sempat di Fiyus juga. Banyaklah anak masyayikh dulu di Fiyus. Anaknya Syekh Burai. Jadi anak masyayikh itu ngumpul di Fiyus. Kalau di Indonesia itu ada pondok pesantren terkenal, anak-anak ustadz di sana. Zaman anak tuh banyak anak masyayikh. Sekarang udah jadi syekh semua mereka kan. Kita aja udah jadi ustadz kan. Nah, datanglah Abu Aziz Hasan bin Nur. Kata Syekh Abdurrahman, telah berkunjung berziarah kepada kita akhuna Abu Aziz Hasan bin Nur, fahuwa bahithun qawi na'rifu fi Dammaj. Buka pelajarannya mustalah. Ketika buka pelajaran mustalah itu ramenya luar biasa. Yang hadir itu yang sekarang jadi syekh, yang udah ngajar di Fiyus itu hadir. Fawwas Al-Adani, Yasin Abdoli'i, Abu Hatim Abdoli'i, yang masyayikh itu hadir. Bashar aja yang udah datang. Duduklah anak ingat satu pertanyaan sampai sekarang masih nempel. Abdul Qadir Al-Jailani, hal huwa min ahli sunnah aula? Ana duluan nunjuk gini, sufi syekh, sufi lah, khotok katanya tadi. Ada yang sampai sekarang masih ingat. Nunjuk lagi satu, namanya Abdul Hadi, dulu mondoknya di Magetan, orang Palembang juga. Karena sufian, semua ya taqayyad ila ahli sunnah. Khotok katanya tadi. Kasih tahu sama beliau Abdul Qadir Al-Jailani ahlus sunnah min awali wahli. Memang ahlus sunnah asalnya. Cuman kata beliau, al-qissah banyak makzuba alaih, banyak yang dipalsukan. Kisah-kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau punya kitab namanya Al-Ghunyah. Itu bagus isinya tadi secara global, ya. Luar biasa di zaman Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Nah, di si Abu Aziz Hasan bin Nur ini tadi, Syekh Abu Aziz ini, beliau itu tadi dulu menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbatas 99. Tapi dikritiki oleh masyayikh yang lain, dibantah, ya, beliau rujuk. Subhanallah ya ikhwan. Al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu punya hubungan, ya, antara para orang yang berilmu. Dan uniknya di Fiyus itu dulu di zaman ana khususnya. Jadi ana ingat dulu. Ada hadis, antum kalau dengar hadis yang di Sahih Bukhari tentang hadis Ibnu Abbas tentang berhala Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Itu hadis dalam Sahih Bukhari didhaifkan sama Syekh Yasin Al-Adani dalam kitab syarah ta'liq syarah Aqidah Tahawiyah. Dhaif. Ya, dhaif. Terus datang Syekh Abdul Mar'i nginep seminggu di Fiyus, buka pelajaran kitabnya namanya Syarhus Sudur fi Hukmi Raf'il Kubur, karya As-San'ani sebenarnya. Karya As-San'ani. Luar biasa beliau. Ish faidah.
antudhaif hadzal hadis. Apa faedahnya engkau dhaif hadis ini? Membuat orang jadi kuburi. Wah. Tapi didaras. Kita melongo, Syekh bantah Syekh Yasin. Biasa saja. Mungkin kalau kita ada orang sakit hati gitu, nyinggung aku gitu. Tidak biasa. Jadi sebagian masyayikh kadang, anak banyak ikut darus pelajaran. Kadang satu pelajaran tuh 2 guru. Kadang dulu aneh kan, ishqal, dhaif, la, roji, sahih. Nah, kata. Kadang kan, Syekh di darus Syekh Fulan, dia bilang gini, ala, khata, sahih kata. Tapi tidak ada sampai gini-gini. Orang yang berilmu, dialog ilmiah, biasa. Apalagi di zaman Syekh Abdurrahman, orang-orang yang masih banyak senior-senior yang dari Damaj dulu kan, luar biasa para ulama ikhwan masyayikh. Itu namanya rahimun baina ahlihi. Wallahu ta'ala shawab ikhwan. Mungkin cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita selesaikan ya. Kalau ini mungkin akan memperbanyak kita kajian tetap tentang bab-bab akidah. Mungkin nanti akan kita bagi ya. Buku ini tetap lanjut. Nanti mungkin akan lanjut juga kitab-kitab lain. Insyaallah ba'da subuh, ba'da dars seperti ini ya kan. Mungkin ana akan tetap melanjutkan dars kitab ini. Ya, dars kitab ini akan tetap ana lanjutkan. Mungkin insyaallah kita melanjut besok subuh ba'dal fajar. Ya, setelah jadi kita lanjut 2 kitab dulu gitu, 2 kitab. Kitab ini masih banyak bagus ya. Sayang antum udah punya, kalau tidak dikaji tidak terpakai, sayang kan. Kalau dibaca ya minimal kita dapat faedah dari buku yang ada ini tadi. Ya antum ikutin saja, walaupun awalnya agak berat dan yang semisalnya, itu semua dengan berjalan waktu akan bisa dilalui dengan mudah insyaallah taala. Ya, naktafi bihadzal qadar. Nanti mungkin jam berapa Ustaz Sarip antum belajar anak-anak istirahat jam berapa? Istirahatnya setengah 8. Masuk setengah 8 istirahat.